dan aku menikmati aku yang sekarang, aku mendapatkan validasi dari both sides tuh aku seneng. Kayak cewek-cewek pun tidak menjadikan aku saingan. Tapi fun fact ya, dulu itu aku pernah menjadi sangat amat insecure dan sering mendapatkan judgement dari orang-orang kalau Ashira tuh kurang cantik gitu. Biasa aja, terlalu biasa aja buat jadi pemeran utama. Ashira Zamita. Dia Indrawari. Alias Cila Irawan gak sih? Aduh, kok tahu aja sih? Tahu dong, aku kan Itu dulu kan waktu kecil nonton Cinta Fitri. Sumpah. Aku nonton sampai season Ramadan, Beb. Sampai season Ramadan. Sumpah, sampai season banyak itu karena di rumahku Iya. tuh kayak yang aku almarhumah itu dulu suka banget nonton Cinta Iya. Fitri makanya. Tapi aku gak nyangka waktu pertama kali kita kenalan, kita ketemu, aku gak nyangka kamu adalah. Karena beda banget ya. Karena beda banget dong, kan dulu kecil, aku juga Oh, udah iya. gak begitu inget kan kayak gitu. Sekarang Apa tuh? karena terakhir ketemu itu kamu masih rambutnya panjang. Oh iya, Aku bahasannya langsung to the point banget ya. Kita langsung aja, Oke, tidak oke. perlu berbasa-basi ya kan. Iya. Masih pakai rok, aku tuh inget banget. Dress ya. Masih pakai dress mini gitu. Ada apa, Cila? Iya, oke. Iya, ke interview jadinya deg-degan nih. Ngobrol aja, Oke. ngobrol dong. Kalau netizen-netizen itu kan pasti mereka mikirnya antara dua ya. Kalau nggak aku sekarang jadi berubah sifatnya terbawa arus atau enggak aku depresi gitu. Oke. Padahal dua-duanya salah. Jadi pertama kali aku potong rambut itu gara-gara aku mau main project Virgo in the Sparkling itu kan. Yes. Itu aku jadi drummer tuh. Di situ aku pas di casting rambut aku masih panjang. Cuman emang dari dulu kan aku udah bisa main drum. Jadi aku main drum itu mulai dari SMP. Oke. Dulu aku sempat ada di fase yang emo-emo gitu, tau gak sih? Iya, pernah nggak? Aku Nggak ngalamin? Nggak jadi imonya, tapi kan Tapi tahu lah ya, dengerin, iya. ada era itu. Ada era itu yang pada saat itu tuh dengerinnya pertama kali tuh ngefans banget sama Five Sauce. Oke. Tapi sebenarnya akhirnya ke influence ke era-era pop punk kayak My Chemical Romance, Yes. Fall Out Boy, All Time Low gitu-gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku jadi sangat amat, sebenarnya tomboy itu udah dari dulu banget. Cuman jadi main alat musik dan benar-benar ngikutin gaya berpakaian mereka tuh mulai dari SMP ya. Sampai masuk ke komunitas Five Sauce itu dan pas masuk ke SMA, iya, sampai seniat itu loh. Seniat itu. Jadi pada saat itu kan Korea itu lagi break ya. Kan di SD banyak tuh Korea. Pas aku SMP One Direction. Benar. Nah, jadi One Direction, Five Sauce dan emo-emo itu lagi naik. Terus pas ke SMA, aku nggak ngefans sama siapa-siapa dan becoming myself yang pada saat itu menjadi budak industri ya. I mean, aku mengikuti standar industri yang cewek tuh harus gimana sih gitu. Kamu ya, acting terus kan soalnya dari dulu acting Iya, terus gitu. iya aku acting terus. Kalau ngomongin Cinta Fitri itu kan pertama kali banget join Cinta Fitri itu umur 4,5 tahun kan. Which is very small dan bahkan belum bisa baca, belum bisa nulis pada saat itu. Sampai akhirnya masuk ke SMP aku menjadi musisi, jadi penyanyi lah. Aku seneng ngeband, terus nyanyi segala macam, bikin cover. Ya kan dulu Indo Musikgram lagi naik-naiknya banget. Dan nama aku akhirnya berubah juga di situ. Oke. Untuk merubah image dari Cila Irawan jadi Ashira Zamita yang merupakan nama asli. Iya, benar. Si Ashira Zamita ini nama asli. Iya, jadi ya bukan satu hal yang baru lah potong rambut. Cuma emang tipikal cewek potong rambut pendek pun kan macam-macam ya. Kalau aku tuh semenjak dari Virgo itu memang aku awalnya mikir gini loh, oh karena aku udah kebetulan potong rambut, ya udah gitu aku pengen sekalian nge-style segala macam. Virgo kayak gini enggak? Virgo pada saat itu nggak di wolf cut, kalau ini kan di shake gitu kan kayak zaman sekarang kayak banget. Mulai gitu nggak sih? Iya agak wolf cut Oke. yang zaman sekarang banget lah. Kalau pas Virgo dia potongannya lurus aja, tapi emang agak nungging dan sampai pakai potongan yang buat barber cowok gitu. Jadi emang sampai cepak gitu, tapi dibikinnya emang karakternya tomboy banget karena drummer. Kan. Jadi waktu itu outfit aku pakai bentis, terus aku pakai bandana dan outfitnya hitam sama celana tartan segala macam, pakai Converse. Dan semenjak dari Virgo itu mengalami banyak proses yang sampai akhirnya aku menyerap berbagai macam jenis fashion dan musik dan style dan komunitas yang akhirnya aku kayak ya udah deh gue sekarang pengen jadi kayak gini gitu. Jadi mulai beli aksesoris dan mungkin vibes kayaknya ngerasa tuh walaupun aku rambut pendek tapi beda dari rambut pendek yang lain kan. Emang gimana? Iya beda aja kayak sekarang tomboy gitu ya maksudnya. Tomboy tapi udah another level gitu loh. Tomboynya tuh udah bukan tomboy alay gitu ya. Enggak sebenarnya bukan
bukan tomboy jamet, enggak, bukan tomboy jamet. Tomboynya keren banget. Sempet tomboy jamet. Serius? Nanti ada foto di sini enggak, Deng? Nanti aku masukin. Malu gue enggak mau. Enggak, kayak sekarang tuh bener-bener kamu tuh laki, men. Sampai aku tuh bilang Kamu tuh lucky, man. Lucky, men. Aku tuh waktu itu kaget itu setelah lama kita nggak ketemu, kan ngelihatnya cuma di Instagram Itu lagi doang. zaman-zaman Covid banget ya? Iya kan, terus itu kamu lewat yang kamu apa sih kayak itu apa sih role play ya, bukan? Oh, ya? yang aku main Iya kan drum. kamu main drum, terus jadi vokalisnya juga apa yang di TikTok itu loh, terus Oke, lewat. nanti pasti ada videonya ya? Enggak ada. Beda konsep kayaknya Beda di konsep sini. ya. Lewat FYP aku tuh sampai kaget gitu loh. Ini Kayak siapa kenal sih? ya mukanya gitu, aku nggak baca nama gitu, pas aku baca nama serius gitu. Aku bilang, aku juga waktu itu bertanya-tanya, gila antara udah mendapatkan jati diri atau ini emang tuntutan peran doang atau gimana, karena kamu ganteng banget di situ. Kalau boleh jujur itu ganteng banget, serius. Iya, makanya waktu itu sempat ada banyak banget yang komen, termasuk salah satunya Kalala kan, komen juga. Dan aku langsung yang kayak, aku padahal gak deket sama dia, dan pas dia komen tuh aku langsung ingat salah satu omongan dia di podcastnya Cinta Laura. Dia bilang dia suka sama Ruby Rose. Terus aku langsung mikir, oh berarti mungkin tipe-tipe girl crush dia yang seperti aku. Betul. Pede banget gue. Kalala, I love you. Lala sini dong. Itu kan emang kalau boleh jujur, kalau girl crush juga sebenarnya aku suka tuh tipe-tipe yang kayak Ruby Rose, kayak keren aja, tau gak sih? Kayak bikin, kalau kata netizen bikin lupa bikin lupa gender kayak gitu ya. Gak boleh ya. Kata netizen. Aku suka banget orang-orang yang keren dan orang-orang yang emang stylenya oke aja, Mbak. Tapi kan dirimu sendiri enggak. Kenapa bisa suka orang kayak gitu? Padahal Kaguya kan kalau ngelihat dari sense of fashion, terus selera-selera musik dan juga dunia yang digeluti kan K-pop, which is very cute and kesannya tuh innocent yang apa. Kenapa kakak malah suka juga sama karakter-karakter yang kayak aku? Aneh aja gak sih? Enggak juga sebenarnya tuh kan aku sebenarnya aku kayak gini tuh aku tidak memaksakan apapun gitu. Jadi aku kalau fashion aku dan segala macamnya aku hanya pakai yang apa yang aku suka gitu. Tapi kan aku juga kalau misalnya ngelihat itu banyak nih bisa sukanya, suka juga. bisa suka juga gitu. Aku suka banget ngeliat cewek yang bener-bener kayak, kamu tahu gak sih kayak business woman yang kayak tough banget gitu. Oh iya, independen ya. Yang bener-bener cantik banget, rambutnya badai dan apa segala macam. Tapi aku juga bisa suka ngeliat sosok kayak Ruby Rose yang cewek ganteng kayak gitu. Pokoknya aku suka banget orang-orang yang keren dan emang looknya tuh tidinya keren yang kayak gitu-gitu gitu kan. Kayak pas ngeliat kamu, ini cewek kayak jadi cowok juga ganteng deh gitu. Serius ya kayak gitu kan. Stylenya berubah pas segala macam. Berarti itu memang bukan depresi, bukan juga apa tadi kata netizen? Terbawa arus. Tapi lebih tepatnya kalau kata Kaguya tadi I found myself, iya. Kalau dibilang jati diri, sebenarnya kita deep talk ya guys. Jati diri itu apa sih? Gitu. Aku sampai sekarang belum tahu apa jati diri aku dan sebenarnya aku tuh arahnya kemana, karena aku selalu berubah gitu loh Kak. Aku merasa mungkin saat ini aku juga adalah sebuah fase yang harus aku jalani untuk nanti ke fase selanjutnya di hidup aku. Aku kan masih 19. Ini kalau kita ngomongin hidup ya. Usia 19 itu salah satu usia yang paling berat gitu buat aku. Gak tahu kalau Kaguya dulu pas umur 19 gimana. Kelihatan tuanya guys. Tapi aku sekarang di usia 18 menuju ke 19, dan apalagi dengan adanya pandemi dan dengan segala perubahan, dan aku yang mulai menyerap banyak idealisme yang akhirnya aku praktekin ke diri aku sendiri. Jadi yang gue tuh sebenarnya siapa sih? Itu tuh banyak loh muncul pemikiran-pemikiran kritis itu, dan makin kesini jadi yang ya pusing sih sebenarnya mencari celahnya gimana, tapi worth it pada akhirnya karena manusia itu kan pasti akan selalu berubah ya. Benar. Aku bosen aja sama aku yang dulu bertahun-tahun selalu kayak gitu. Kenapa kamu ngerasa kamu yang dulu tuh apa? Gimana ya? Nggak gimana tapi ya ini mah jadi ngomongnya serius. Nggak apa-apa, namanya juga cerita. Iya, oke. Kalau balik ke masa-masa dulu pas awal merintis karir jadi penyanyi itu ya, yang zaman-zaman video klip debut single, itu kan aku tuh mengimage-kan diri dan berada di fase yang aku tuh pengen jadi standar kecantikan Indonesia gitu. Yang rambutnya panjang, yang kurus, cantik. Ngikutin standar iya, pokoknya Indonesia. Standar pemeran utama yang ada di seri-seri sinetron Indonesia gimana sih? Benar. Kayak gitu lagi. Alisa Subandono, kita sebut nama lama, kalau nama baru temen aku semua. Iya. Enak ya. Bisa kayak Alisa Subandono, Dian Sastro pada masanya gitu. Dan aku mengikuti itu. Tapi fun fact ya, dulu itu aku pernah menjadi sangat amat insecure dan sering mendapatkan judgement dari orang-orang
kalau Ashira tuh kurang cantik gitu. Dia tuh biasa aja, terlalu biasa aja buat jadi pemeran utama. Terus kayak kalau dibandingin sama si A, cantikan dia gitu loh. Dan aku juga dengan tinggi badan aku yang ala kadarnya ya, travel pack Allah ngasih travel size aku ya. Aku juga minion ya. Iya. Karena aku juga dikasih yang seperti itu, sementara standar di Indonesia tidak seperti itu. Jadi aku selalu ngerasa gagal jadi cewek yang seharusnya kayak gitu, yang di-image-kan seperti itu. Jadi dulu tuh aku kalau mau post foto pasti aku edit dulu lama banget. Sampai aku kayak nirusin pipi. Gak tahu sih relate atau enggak. Dulu aku rasanya gemuk banget. Dan aku pas sekarang ini ngelihat aku yang sekarang itu dan banyak istilah-istilah kayak body dysmorphia, anoreksi gitu-gitu. Ternyata ada loh penyakit orang yang kayak gitu. Bahkan ada orang yang bisa ngelihat dirinya tuh gemuk banget padahal dia udah kurus banget. Oh, aku relate sih kalau itu. Iya kan? Berarti sebenarnya society ini cukup jahat sih karena udah ngasih standar yang seperti itu. Dan bahkan dulu aku sempat dapat DM kayak, kamu tuh udah gendut banget, kurusin. Atau misalnya let's say orang-orang casting yang, aduh Cila ini dong, kecilin dong tangannya atau apa, atau ini rambutnya kurang ini kurang itu, atau bagian pahanya masih kegedean. Itu tuh wow, kejam banget. Emang mau jadi aktris harus cantik banget gak sih di kamera? Kalau penyanyi mungkin gak sedetail itu, tapi aku gak tahu ya tuntutan seorang aktris tuh kayak gimana. Mungkin sebenarnya jadi ada tuntutan karena society yang bikin juga sih. Mereka lebih pengen melihat tuh standarnya ya yang, apalagi sekarang kan banyak yang Caucasian, yang mix. I mean, no offense buat teman-teman yang Caucasian, cuman jadinya standar itu makin ditinggiin yang bikin aku tuh merasa ketinggalan. Jadi aduh gue insecure terus pada saat itu. Dan aku tuh nggak pernah merasa aku cantik pada masanya. Karena orang selalu melihatnya kurang. Kalau standarnya cantik ya. Sementara kalau kita bandingin sama aku sekarang, aku nggak harus kurus banget, nggak harus cantik banget. Ini sekarang aku lagi breakout, orang tetap menganggap aku keren karena image aku keren. Jadi kayak, dan dengan keunikan rambut aku yang kayak gini, mereka ngelihat bukan cuma dari bentuk muka yang nggak simetris, bukan dari pipi yang cabai, bukan dari gigi yang nggak rapi, tapi a whole package of me is now so presentable and so cool. Jadi ya aku punya value tersendiri yang bisa orang lihat gitu, kayak Ashira, oh my god dia keren banget men. Tapi kayak dia breakout orang nggak peduli, dia agak gemuk orang nggak peduli, yang penting dia keren. Just being you. Gitu kan. Kalau misalnya orang lihat aku cuma dari cantiknya doang, ya Ashira gemukan ya. Kok dia sekarang ini rambutnya kayak agak tipis ya, kok mukanya sekarang jerawatan ya. Tapi kalau sekarang aku jerawatan pun orang kayak nggak ada yang pernah ngebully aku lagi semenjak aku mengkeren. Ada tapi satu yang ngebully. Oke, masih ada aja. Kayak ada, apa tuh, tapi ngebullynya malah lebih ke mereka menganggap aku melawan kodrat. karena mereka sendiri mengakui kayak, lu tahu nggak sih dengan lo bergaya kayak gini tuh bisa bikin orang-orang yang segender dengan lo pun jadi kayak mengagumi lo. So kayak ya kalau mengagumi nggak apa-apa dong. Maksudnya itu hak mereka. Aku nggak pernah, gue nggak suka ya kalau misalnya ada orang yang suka sama gue tapi misalnya begini tapi begitu, tapi lu cewek, kita nggak bisa melarang orang buat menyukai kita. Tapi itu juga yang pengen aku tanyain sih, gimana kamu ngehadepin orang-orang yang ngomong kayak gitu. Aku juga lihat kali komen ada yang kayak gitu, kayak kenapa ini orang jadi kecewa gitu. Aku mendapatkan itu bukan cuma dari netizen sebenarnya, dari keluarga pun pasti ada ya. Dari orang tua pun sempat mikir yang mereka tahu aku tuh sebenarnya emang udah tomboy dari dulu, tapi this is a whole different level. Gitu. Dan orang tuh sempat nanya, apa karena kamu sering disakitin cowok? Emang iya kamu sering disakitin cowok? Iya sering. Oh my god. Aku nggak pernah pacaran yang serius in a relationship, long term relationship sama laki-laki, belum pernah. Dan aku tuh selalu caught up di perspektif yang kalau cewek itu udah pasti di bawahnya laki-laki, udah pasti harus nurut, nggak boleh deh ngedram, awas segala macam, itu kan kerjaannya laki-laki gitu loh. Maksudnya banyak orang yang bilang kalau kamu tuh terlalu independen, kamu terlalu masculine, nanti laki-laki mana yang mau sama kamu. Tapi aku mikir gini loh, waktu itu aku pernah nonton film Crazy Rich Asians. Ada salah satu karakternya itu Astrid namanya ya. Si Astrid itu dia kan independent woman banget dan perfect banget gak sih? Perfect banget. Dan suaminya dia itu secara financially di bawahnya dia gitu kan. Harusnya dia bersyukur gak sih punya istri yang udah independen? Itu aku juga kesel baik, sih, bener. Terus tiba-tiba dia bilang dia merasa tidak dihargai karena gimana pun juga gue laki, gue harusnya levelnya di atas lo.
gue nyesel lah istilahnya nikah sama lo karena lo terlalu kaya, terlalu keren, terlalu berbisnis, harusnya gue yang menafkahi. Terus Udah selingkuh. iya, terus si Astridnya bilang gini, you know what, it's not my job to make you feel like a man. I can make you something you're not. So aku suka, wow. Jadi buat laki-laki yang insecure karena aku maskulin, karena aku bisa ngedrum, karena aku independen, karena aku smart atau aku punya personality, itu berarti mereka belum nyampe ke level yang itu. Kayak harusnya mereka yang mengejar gitu, bukan kayak lu jadi cewek lu turunin standar lu biar bisa dapet cowok yang selevel sama lu. Enggak dong, karena pasti akan ada cowok-cowok yang levelnya jauh di atas aku tuh ada, pasti. Tapi belum ketemu aja. Jadi ya gitu, kalau netizen pun aku bilang kayak gitu kan, kayak ya maaf ya kalau sekarang udah enggak masuk ke kriteria kamu lagi. Ya, tapi kan setiap orang berubah. Dan aku menikmati aku yang sekarang. Aku mendapatkan validasi dari both sides tuh aku seneng, kayak cewek-cewek pun tidak menjadikan aku saingan. Itu yang aku jadiin garis bawah tuh, cewek-cewek tuh udah nggak ada yang kayak apa sih Asyira biasa aja, tapi sekarang kayak iya Asyira cakep ya gitu loh. Aku malah seneng jadinya. Oke, kita nggak terlalu banyak persaingan di sini karena I am different than them. Tapi aku juga masih ini kok, masih ngefans sama yang cewek banget feminim. Aku kadang masih berdandan seperti itu juga. Cuma jadi punya dua sisi aja, kayak sisi maskulin, sisi feminin. Tergantung aku lagi moodnya gimana, dan kalau aku lagi kerja kan harus gak sih? Ya. Kita misalnya tuntutan pekerjaan nggak bisa dilawan. Iya, atau misalnya lagi di acara keluarga yang aku harus berdandan dengan dandanan yang nggak terlalu nyentrik misalnya, nggak yang terlalu urakan kayak gini, bisa. Aku cuma tahu tempatnya aja. Gitu. Harus. Maksud aku kalau orang-orang normal juga seharusnya tahu di mana dia dan kayak apa dia harus berdandan gitu nggak sih, ya nggak sih? Cuma kalau ngomongin masalah keluarga sih, alhamdulillah mereka cuma sampai di tahap situ aja, tahap yang jadi maunya gimana. Tapi keluarga aku pun sadar aku much more than my own look gitu. Aku walaupun mungkin sekarang udah terkesan tomboy dan kayak nggak cewek banget, atau mungkin berbeda dengan keluarga aku yang mostly mereka nikah muda, mereka wanita banget, mereka tidak berkarir. Kalau aku kan beda ya. Tapi mereka menghargai karena ya value aku ada gitu. Jadi itu sih yang aku mau garis bawahin ya, kayak Apriani yang bulu tangkis itu. Aku nggak melihat a single insult on her. Nggak ada orang yang mengungkit tentang dia yang terlihat seperti laki-laki. Orang melihatnya prestasi dia. Tapi dia atlet anyway gitu loh. Iya sih. Kayak itu yang lebih enak sih. Kalau entertain kan agak dilihat banget ya. Bener banget gitu. Dan biarinlah perempuan-perempuan yang ada di dunia ini jadi dirinya sendiri. Apa ya? Jangan kebanyakan dijudge menurut aku. Dan thank God kamu banyak yang nge-support kayak gitu. Iya, makanya alhamdulillah. Menurut aku gitu. Terlepas dari banyak yang mungkin kontra juga, pasti akan ada gak sih? Aku merasa aku yang sekarang itu udah jauh lebih baik. Soalnya dari segi confidence ini udah naik banget. Aku sudah merasa lebih pede, dan teman-teman aku banyak yang bilang ke aku, mulai dari cara ngomong, pembawaan, dan aku tuh merasa lebih percaya diri dan lebih aku banget gitu loh. Dengan aku yang nggak harus maksa anggun-anggun permisi pakai rok, emang bukan aku ternyata. Dan itu sebenarnya bukan berarti Cila yang ku cinta nanti dengan yang sekarang berubah, ya enggak, tapi lebih ke pada saat itu aku nggak sadar kalau itu sebenarnya bukan jadi diri aku. Untuk sampai ke titik aku sekarang kan kayak KGA kan melalui banyak proses. Harus trial and error dulu gitu. Kita gagal dulu, kita ngerasa nggak nyaman dulu, insecure dulu, sampai akhirnya kita nemu, oh iya ini gue nih. Dan sekarang pun aku belum merasa settle, dan harusnya kita nggak bisa settle nggak sih? Kita pasti akan terus berevolusi dan mencari. Benar. Siapa tahu tiba-tiba beberapa bulan lagi kamu berubah lagi ya kan? Iya, tapi nggak mungkin balik lagi sih. There's no turning back. Cuman balik lagi, kita namanya manusia tuh pasti akan selalu berubah dan menjadi yang lebih dewasa. Kayak kadang orang-orang mungkin susah untuk menerima hal itu, tapi lebih ke gini aja sih sekarang kalau aku ya. Aku yang seperti ini pasti akan nge-reach orang-orang yang sukanya aku seperti ini. Dan ada orang-orang yang lebih suka aku yang dulu. Bukan berarti aku harus nge-please everyone. Bener, gak akan selesai. Gak akan selesai. Misalnya orang bilang, tapi Cila yang dulu tuh lebih santun, lebih feminim segala gitu. Sering pakai hijab, ada yang bilang gitu. Terus aku kayak, ya terus nanti pas aku kesana, orang-orang yang suka dengan aku yang begini, mereka bilang, Asyira tuh nothing special about her, dia biasa aja bla bla bla, sama aja kayak anak-anak ABG di usianya. Terus gue harus ngikutin yang mana gitu? Udah jadi diri sendiri. Gak ada yang harus kita ikutin, yang harus kita ikutin diri sendiri.
bener-bener. Kamu tau gak sih kadang-kadang orang-orang kayak gitu itu orang-orang yang hari ini ngelihat kita di sosial media, besok udah lupa kita tuh exist gitu loh. Iya, jadi bener. kayak capek sebenarnya ngadepin orang-orang yang kayak gitu. Jadi kita punya dua tangan, tutup aja telinganya kita sendiri ya daripada nutupin mulutnya satu-satu. Cuma nahan jempolnya satu-satu capek, nggak bisa. Cuma disclaimer ya, menurut aku mereka juga memang ada hak sih. Kayak mereka Ada punya hak untuk tidak menyukai kita lagi atau menyukai kita dengan versi yang baru. Benar-benar. Selama mereka nggak menghina. Yes. Masalahnya nih kadang ada loh yang sampai fitnah kak, sampai menghina dan apa ya, kayak mereka merasa paling tahu banget tentang kehidupan kita, itu sih yang aku nggak suka. Kamu pernah difitnah apa? Macem-macem lah, banyak lah. I cannot say it here, cuman kayak baik. banyak banget yang bilang A, B, C, D, dan aku sih lebih ke kalau bisa ya teman-teman itu support aku as me gitu. Nah, sementara aku sebagai pribadi itu pasti akan berevolusi terus. Iya benar. Kalau mereka mensupportnya Ashira yang zaman ganteng, Ashira yang zaman cantik, Ashira zaman alim, Ashira zaman bad girl, itu nggak, pasti kedepannya akan berubah terus, akan ada fasenya itu. Jadi kalau kamu suka sama Ashira, kamu support Ashira, kalau kamu ngobrol sama dia, I'm still the same person yesterday and today, nggak ada bedanya gitu. Cuman dari penampilan dan dari how I present myself aja gitu. Kok buktinya teman-teman aku nih banyak yang bilang gini, gue sampai detik ini masih mau temenan sama lo meskipun sekarang mungkin taste lo udah berubah, genre musik lo, cara lo melihat dunia, cara lo berpakaian, tapi karena lo adalah tetap teman gue yang sama 2 tahun lalu, lo baiknya tetap sama, lo tetap setia kawan, ya udah tetap ditemenin. Nggak ada satupun temen aku yang cabut gara-gara aku jadi tomboy. Tapi kalau netizen kan itu karena orientasi mereka bukan ngelihat aku dari hati ke hati secara humanis, tapi emang mereka ngelihatnya Ashira yang dengan image A, dengan image B. Sama Kagea juga kayak buat semua Galways, thank you for staying with her. Thank you so much udah Thank you for diwakili. staying with her dengan segala perubahannya. Aku suka Kagea mau gimana pun juga. Aku juga. Iya. Anyway, Sumpah serius. Anyway dari tadi ketemu kamu lagi hari ini tuh benar kamu keren banget. So one thing I wish I have your confidence. Gila keren banget dia yang baru nih, keren banget. Ya Allah, aku juga bangga. Aku bangga dengan diri aku yang sekarang dan itu dia mungkin kalau kayak aku bisa ngasih pesan buat semua cewek-cewek di luaran sana yang juga merasa takut untuk jadi diri sendiri dan untuk menjadi beda. Kalau gini loh, kalian kan hidup cuma sekali ya. Dan cuman kalian yang tahu nyamannya seperti apa. Kalau misalnya kalian terus-terusan mengikuti yang orang lain mau, mengikuti yang orang lain standarisasi, itu kalian pasti nggak akan tenang, nggak akan nyaman. Nanti juga pada akhirnya kalian akan bergabung dengan orang-orang yang menerima kalian dengan standar mereka. Ini kalau kita berubah sedikit atau mengeluarkan sisi kita yang lain, pasti orang-orang itu akan cabut. Jadi apa ya? Jangan pernah fake juga gak sih? Iya, ini yang mau aku garis bawahi ya guys. Jadi kemarin kan aku habis syuting klip sama Kagea. Kagea itu salah satu bintang tamu yang paling real dan gak pernah ditutup-tutupin omongannya. Even ngomongin tentang industri, ngomongin tentang diri sendiri tuh gak, apa ya, kadang kan ada artis-artis yang iya aku enak kok, terus kayak iya jaga image gitu. Tapi kalau Kagea tuh enggak, dan aku langsung yang ini cocok nih, ini gue juga seperti ini. Jadi kalaupun nanti abis dari aku ngomong kayak gini di video Kagea, terus ada yang komen di bawah, oh pantesan ya Ashira begini, gue udah nggak suka deh pemikiran dia yang sekarang, gue udah nggak suka dia kayak gini, ya udah, it's okay, udah nggak cocok lagi berarti. Iya benar, nggak apa-apa. Malah ditunjukin gak sih ini orang-orang yang emang udah nggak kayak udah nggak kompatibel sama kita. Nggak semua orang harus tahu kita kok, nggak semua orang harus tahu kita. Dulu aku mikir gitu kak. Terus semua orang harus suka aku ngikutin saran mereka yang harus kurus, ngikutin saran mereka yang harus deket dengan si ini, deket dengan si itu. Enggak, itu jangan capek ngikutin omongan orang, nggak akan ada habisnya. Kamu capek sendiri, kamu tidak bahagia. Stop di situ, udah sekarang udah yang paling benar jadi diri kamu sendiri. Oke, kalau gitu sekarang saatnya kita lihat bucket listnya Ashira. Oh my god, pas banget nih kita hijau. Ini disponsorin nggak sih sebenarnya? Enggak dong, kalau ini sponsor ya? by me, by myself kayaknya. Jadi coba. Ini adalah podcast pertama yang seumur hidup aku nonton podcast ada beginiannya. Iya. Jadi shout out to Gia Indrawaris team bucket list. Karena emang kamu kan tadi nanya kenapa namanya bucket list. Yeah. Jadi lagu aku itu kan ada yang judulnya bucket list. Aku udah dengerin yang sejak nyanyi sedikit. Kencan. Bisakah kamu mengabulkan 3 permintaanku? Ya yang itu. Okay. Nah jadi itu bucket list. Aku kan anaknya tuh
Pisces gak sih? Anaknya BM-an banget. Kalau ngomong-ngomong soal zodiak, aku tuh Pisces banget, dreamer banget gak sih? Oh kayak my imajinasi God. aku tuh banyak banget gitu. Dan Iya, aku iya. suka nulisin mimpi-mimpi aku. Somehow dreams come true aja Iya, gitu loh. iya, Gitu. iya. Kayak aku pengen jadi Keren. penyanyi kewujud. Makanya aku juga pengen teman-teman aku tuh percaya sama mimpinya mereka. Jadi Tapi itu yang datang pakai kesini, kristal nggak? ah, enggak dong. Oh, enggak kenapa? ya? Kayaknya lebih ke batu akik daripada kristal kalau Kan aku ya. biasanya gitu ya, zodiak. Lanjut. Enggak. Jadi ya udah teman-teman aku kesini, aku pengen tahu wishnya apa aja gitu. Kesini lagi. lagi kasih checklist. Sumpah keren banget deh. Berapa? 5. Enggak, bebas, 3 boleh. Kalau capek 1 juga nggak apa-apa, 5 boleh. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa enggak? Pancasila. Coba. Ini satunya jelek banget lagi. Pengen punya album Tuh. sejalan idealisme. Baik. Biasalah musisi punya idealismenya sendiri. Kedua apa tuh? Pengen lagi depannya ya. Pengen jadi Jadian. Oh enggak enggak. Itu off cam aja ya. Off cam aja. Jangan ntar dicari lagi ini Asyura ngomong apa sih? Pengen jadi wanita dan berguna. Ini dalam bidang apapun boleh. Aduh ya Allah apa ya? Pengen sukses di semua bidang. Amin. Termasuk seni peran dan musik. Amin. Satu lagi kali ya. Boleh. Pengen bahagia dan selamat dunia akhirat. Pengen bahagia dan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, ditunjukin ditunjukin dulu. Ini adalah wishnya Asyura Zamita. Gila, umurnya masih muda tapi dewasa banget ya pemikirannya. Aku kayak harus banyak konsultasi kayaknya sama dia. Yaudah, thank you so much Cila. Thank you so much Kak Gia. Udah sharing ke sini. Gila, kamu keren banget kamu yang sekarang. Semoga kedepannya kamu lebih embracing yourself. Yes, lebih nyantuy lagi lah, nggak usah mikirin omongan orang. Betul. Amin. Thank you so much udah nonton juga teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ketemu di episode bucket list berikut. Bye. Bye.